San Youchai tertawa ketika dia meraih bahu Wang Lin dan berkata, jangan bicara tentang dia lagi. Brother MA, ada array transfer untuk memasuki Ravine tepat di depan. Bahu Wang Lin bergerak untuk menghindari tangan. Dia berkata, itu bagus. Ayo cepat pergi sehingga kita bisa memasuki lembah lebih cepat. Dengan itu, dia terbang ke depan. Tangan San Youchai mengenai udara kosong, tetapi ekspresinya tidak berubah ketika dia bertanya, Kakak MA, apakah kamu keluar sendiri kali ini? Dia dengan santai mengikuti Wang Lin. Wang Lin mencibir, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kelainan saat dia menjawab, itu benar, hanya aku yang datang. Kali ini, San Youchai tertawa dan berbisik, aku kira saudara MA diam-diam meninggalkan sekte dan datang ke Ravine untuk mendapatkan beberapa teknik Jade. Aku mendengar bahwa dalam 3 bulan, ini akan menjadi kompetisi 5 Istana War Goddess Shrine. Pada saat itu, saudara MA dapat menggunakannya untuk menjadi terkenal. Wang Lin samar-samar tersenyum, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat reaksi Wang Lin, San Youchai mencibir, bocah cilik, tidak masalah apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Karena kamu bertemu kakek kamu hari ini, anggap diri kamu tidak beruntung. Hehe, aku akan menggunakan tubuhmu untuk membuat boneka. Aku percaya bahwa Li Qiqing tidak akan terlalu waspada terhadap kamu. Dia memikirkan ini, tetapi untuk memastikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana, dia mengeluarkan batu giok di hadapan Wang Lin dan berkata, Kakak MA, aku akan menelepon seorang teman. Dia sangat dekat. Ketika dia sampai di sini, kita bisa melalui array transfer bersama. Dengan begitu, kita bisa menyimpan batu roh. Ada memori array transfer dalam memori MA Liang. Membutuhkan batu roh untuk membuka array transfer, dan setiap kali dibuka, itu bisa mentransfer hingga 3 orang. Jadi tidak ada masalah dengan saran San Youchai. Setelah melihat Wang Lin mengangguk, San Youchai meletakkan giok di dahinya dan melemparkannya ke udara. Setelah beberapa kilatan cahaya, batu giok menghilang tanpa jejak. Wang Lin mengikuti San Youchai. Ketika mereka terbang, dia memperhatikan bahwa semakin jauh mereka pergi, semakin sepi mereka. Ada lebih banyak gunung berapi besar dan kecil di sekitar mereka. Beberapa gunung berapi memuntahkan asap hitam. Takut bahwa Wang Lin akan curiga, San Youchai dengan cepat menjelaskan. Jangan khawatir, saudara MA. Array transfer tidak jauh. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi baru-baru ini, tetapi semua gunung berapi telah mengeluarkan asap hitam. Aku ingat bahwa 4 leluhur besar, Naschen Soul leluhur baru saja selesai menyegel mereka tahun lalu. Ekspresi Wang Lin menjadi dingin saat dia tertawa. Ya, tempat ini memang sepi. Tempat yang sangat bagus. Terutama gunung berapi ini. Setelah membunuh seseorang, kamu bisa melempar tubuhnya ke tubuh mereka. Itu akan menyelamatkan diri dari menggunakan teknik bola api. Tubuh San Youchai tiba-tiba berhenti. Dia memaksakan senyum dan berkata, Kakak MA. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, suara angin dan guntur masuk dari kejauhan bersama dengan pedang hitam. Dalam sekejap mata, pedang itu tiba di dekat mereka. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan seorang pria paruh baya kurus. Matanya menunjukkan cahaya yang kejam. Orang ini mengenakan semua hitam. Bahkan pedang terbang di bawah kakinya memancarkan cahaya hitam. Kedua tangannya ditutupi asap hitam. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin ketika dia berkata kepada San Youchai, dia adalah domba gemuk. Wang Lin menatapnya dan memperhatikan bahwa tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi daripada San Youchai. Orang ini telah mencapai tahap formasi inti pseudo dan bisa bersaing dengan Li Qiqing. Wajah San Youchai tiba-tiba tersenyum seperti bunga. Suaranya terdengar seperti dia mencoba untuk menyenangkan orang itu ketika dia berkata, saudara bela diri senior, itu dia. Aku melihat bahwa gadis itu, Lim Wan dan saudara lelakinya Li Qiqing, memiliki kesan yang baik padanya. Jika kita mengubahnya menjadi boneka dan menggunakannya untuk mendekati mereka, kita mungkin memiliki peluang yang lebih baik. Pria berpakaian hitam itu menoleh ke Wang Wang. Dia terkejut bahwa Wang Lin tidak melarikan diri. Wang Lin hanya seorang kultivator yayasan pendirian tahap pertengahan, jadi dia tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman sama sekali ketika dia dengan dingin berkata, berat, kamu bisa mati sekarang, menuju dada Wang Lin. Pada saat yang sama, pria berpakaian hitam melompat ke depan dan bertepuk tangan beberapa kali. Kabut hitam menyebar, membentuk tengkorak raksasa. Dengan cepat mengikuti pedang hitam menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia bahkan tidak keberatan dengan kabut atau pedang terbang ketika dia mengarahkan jarinya ke pria paruh baya dan berkata, hancurkan. Saat Jirealm muncul, langit menjadi gelap. Saat Jirealm Divinescence muncul, jiwa dihancurkan. Wang Lin tak terkalahkan di antara kultivator yayasan pendirian. Jika dia mencapai tahap formasi inti, dia akan menjadi raja kultivator formasi inti. Jika dia mencapai tahap Naschen Soul, maka dia akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap formasi jiwa di banyak negara. Mata pria parubaya itu tiba-tiba melotot keluar. Dia bisa merasakan bahwa jiwanya ditabrak oleh kekuatan penghancur yang kuat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi jiwanya langsung hancur. Ketika dia mengungkapkan ekspresi ketakutan, dia sudah mati.
tubuhnya lemas. Bahkan sampai kematiannya, dia masih tidak mengerti bagaimana semua itu terjadi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pedang terbang itu bahkan tidak melakukan perjalanan setengah jarak ke tujuannya ketika akal ilahi dari pria paruh baya itu pecah dan jatuh dari langit. Tengkorak hitam mengikuti di belakangnya dan perlahan menghilang dengan kematian pria paruh baya itu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang hitam dengan cepat terbang ke tangannya. Dia menampar tasnya memegang dan sepotong logam keluar. Melahap kabut hitam itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya dan berbalik ke San Youchai yang benar-benar tercengang. Kilatan lampu merah muncul di potongan logam ketika iblis keluar dan melompat pada kabut hitam. Dia tidak berhenti untuk mempertimbangkan apakah dia bisa melahap atau mencerna awan hitam atau tidak saat dia melahapnya dengan senyum pahit. Dia tidak berani menentang Wang Lin karena dia tahu betapa menakutkannya Wang Lin. San Youchai akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi ketika dia mengambil beberapa langkah mundur. Dia dengan cepat melompat ke tanah dan menghilang. Mata iblis itu berbalik dan dia melambat saat melahap kabut hitam. Dia berpura-pura masih melahap. Namun, kalimat Wang Lin berikutnya membuatnya mengerutkan kening lagi. Ikuti aku. Dengan itu, tubuh Wang Lin bergerak dan indera Ji-Realm Divine-nya dengan cepat menyebar. Dia mengejar barat laut. Iblis mengungkapkan ekspresi berjuang saat dia mundur bukannya menyerbu ke depan. Tiba-tiba, dia menjerit menyedihkan ketika gas hijau muncul di tubuhnya, menyebabkan dia tidak berani ragu lagi. Wang Lin mengambil perasaan ilahi yang dia gunakan untuk menghukum iblis dan fokus mengejar San Youchai. Dia sangat tertarik dengan kecepatan San Youchai. Dia tahu bahwa kecepatannya sendiri kurang dibandingkan dengan San Youchai, seperti halnya dengan wanita paruh baya yang bisa melakukan perjalanan 10.000 km dalam 2 napas. Jika seseorang seperti itu ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan bisa berlari. Ketika San Youchai menangkapnya sebelumnya, dia sudah menggunakan kecepatan penuhnya, jadi itu menunjukkan seberapa cepat San Youchai adalah. Karena itu, Wang Lin tidak membunuhnya. Dia memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup untuk mendapatkan teknik itu darinya. San Youchai takut sekarang. Sejak dia mulai berkultivasi 30 tahun yang lalu, karena dia adalah kultivator kondensasi ki lapisan ke-15, dia telah membunuh orang. Tapi dia selalu sangat berhati-hati dan hanya membunuh orang yang lebih lemah darinya. Dia tidak pernah berani membunuh orang yang lebih kuat darinya. Selama bertahun-tahun, dia menggunakan semua harta yang dia temukan dan menukar mereka di Ravine Workshop dengan pil untuk meningkatkan level kultivasinya. Ini menyebabkan tingkat kultivasinya terus meningkat, tetapi ketika tingkat kultivasinya meningkat, pil normal kehilangan efeknya. Pil berkualitas tinggi sulit ditemukan atau harganya terlalu tinggi, jadi ia mengarahkan pandangannya pada Luo Hisek. Luo Hisek terkenal dengan formasi dan alkimia, terutama ketika datang ke pil. Jika pil itu disempurnakan oleh Luo Hisek, maka itu haruslah pil berkualitas tinggi. Target San Youchai adalah limuan dari Luo Hisek. Dia ingin mendapatkan beberapa pil atau resep pil darinya, tetapi tingkat kultivasi kakaknya Li Qiqing adalah selangkah lebih maju darinya di formasi inti semu. Sepenuhnya di atasnya, yang baru saja memasuki tahap akhir dari yayasan pendirian. San Youchai saat ini berharap kecepatannya bisa lebih cepat. Bahkan sekarang, pikirannya mengingat saat yang menakutkan dari sebelumnya. Kakak magang senior keempat adalah seorang kultivator formasi inti palsu, namun ia begitu mudah dibunuh. Jika Emma Liang menggunakan harta yang kuat, maka ia tidak akan begitu takut, tapi ia bahkan tidak takut melihat bayangan harta ajaib. Dia hanya mendengar Emma Liang mengatakan kata, hancurkan, dan saudara magang senior keempat baru saja meninggal. Apa? Teknik macam apa itu? Memikirkan hal ini, San Youchai tidak bisa menahan rasa tengkoraknya mati rasa. Semakin dia tidak bisa mengerti, semakin takut dia. Apa tingkat kultivasi yang kamu butuhkan untuk dapat membunuh seorang kultivator formasi inti semu hanya dengan satu kata? Mungkinkah Emma Liang sudah mencapai tahap formasi inti? Tidak. San Youchai dengan cepat menolak gagasan itu karena dia telah bertemu para kultivator formasi inti sebelumnya. Bahkan jika para tetua formasi inti bertarung dengan seorang kultivator formasi semu, itu tidak akan semudah ini. Meskipun mereka pasti akan menang, mereka tidak bisa membunuh mereka hanya dengan satu kata seolah-olah itu adalah pedang ketetapan surgawi. Hati San Youchai bergetar. Mungkinkah itu seorang kultivator Naschen Soul? Tapi dia segera menolak ide ini juga. Dia telah melihat tindakan kultivator Naschen Soul sebelumnya. Saat itulah leluhur setan sekte membunuh pengkhianat yayasan tahap akhir. Di depan mata semua orang, dia hanya melemparkan pedang dan pengkhianat itu mati saat melarikan diri. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau melawan. Tapi tetap saja, di matanya, ketika dia membandingkan Wang Lin membunuh seorang kultivator core formation semu hanya dengan sepatah kata untuk tetua Naschen Soul yang menggunakan pedang terbang, jelas siapa yang lebih kuat. Dengan itu, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Bisakah mungkin itu, dia? Pembentukan jiwa, ketika San Youchai mengucapkan kata-kata, pembentukan jiwa, semua kekuatan meninggalkan tubuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin akurat rasanya.
San Youchai bergumam pahit, seorang ahli formasi jiwa, itu adalah seseorang dari legenda. Bagaimana mungkin, tetapi jika bukan formasi jiwa, bagaimana dia bisa membunuh saudara magang senior keempat hanya dengan satu kata? Desas-desus mengatakan bahwa kultivator formasi jiwa dapat mengendalikan cara-cara langit, sehingga membunuh seorang kultivator inti formasi semu dengan satu kata akan masuk akal. Aku sedang diburu oleh ahli formasi jiwa. Tubuh San Youchai bergetar saat dia melarikan diri ke bawah tanah. Ketakutan itu membuatnya merasa tidak bisa bernafas. Tepat pada saat ini, dia merasakan tanah di depannya hangat dan dia diam-diam mengeluh. Gerakan pelarian bumi ini adalah teknik luar biasa di tempat lain, tetapi di sini di Houfen, di mana ada banyak gunung berapi, ada beberapa batasan serius. Jika dia secara tidak sengaja menerobos masuk ke lava, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Biasanya, ketika San Youchai berjalan, dia mengidentifikasi arah dan segera mengubah arah ketika dia merasa panas. Tapi sekarang, dia percaya bahwa dia dikejar oleh seorang ahli formasi jiwa. Dia tidak memperhatikan dan sekarang sudah terlambat. Yang bisa dia lakukan adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat tubuhnya. Dengan suara keras, tubuhnya keluar dari bawah tanah ke sebuah gua di dalam gunung berapi. Gelombang panas segera mengenai dia, menyebabkan rambut dan alisnya segera melengkung. Dia menjerit ketika dia dengan cepat membuang pedangnya yang terbang dan pindah ke batu. Setelah beberapa saat dalam panas, kulitnya sudah retak dan pakaiannya langsung berubah menjadi debu. Bahkan pedang terbang di bawah kakinya telah berubah merah, dan suhunya terus meningkat. Saat keringat muncul di tubuh San Youchai, setiap tetes berubah menjadi uap putih. Melihatnya sekarang, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh uap putih ini. Meskipun dia telanjang, masih ada petunjuk tentang makhluk ilahi. Di bawahnya ada genangan besar lava. Ada banyak gelembung besar di kolam, dan setiap kali meledak, gas hitam akan naik. San Youchai dapat menggigit peluru dan bergegas ke sisi lain gunung berapi sebelum ia berhenti di tempat ketika dia melihat lava di bawahnya dengan ekspresi ketakutan. Saat ini, Wang Lin telah menyusul. Dia tidak tahu teknik bumi melarikan diri, tetapi akal ilahinya telah terkunci ke San Youchai sepanjang waktu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa San Youchai telah berhenti, jadi dia mengeluarkan potongan logam dan menunjuk ke tanah. Logam itu berputar saat mengenai tanah dan menggali terowongan. Tubuh Wang Lin dengan cepat mengikuti dan memasuki kolam lava di mana San Youchai berada. Saat dia memasuki gunung berapi, Wang Lin memperhatikan San Youchai yang menatap lava di bawah dengan ketakutan. Menurut ingatan Ma Liang sejak dia tumbuh sebagai seorang anak, tidak ada makhluk di Houfen yang tinggal di dalam gunung berapi. Jika ada, maka mustahil bagi mereka untuk tidak ditemukan oleh para kultivator Houfen. Harus dikatakan bahwa setiap beberapa tahun, nenek moyang dari 4 sekte besar menyegel gunung berapi untuk keselamatan. Pada saat yang sama, San Youchai tampaknya kesurupan sambil menatap mata. Dia turun dari pedang terbang dan melangkah ke batu dengan kakinya yang telanjang. Saat kakinya menyentuh batu, bau daging yang terbakar menyebar. Dia hanya mengambil 3 langkah sebelum daging dan kulitnya benar-benar terbakar, memperlihatkan tulang yang telah dibakar hitam. Namun, San Youchai tidak mengungkapkan ekspresi penderitaan saat ia melompat ke lava dari tepi batu. Mata Wang Lin bersinar ketika tangannya mengulurkan tangan. Saat San Youchai mulai jatuh, dia meraih tas San Youchai dan kemudian dengan cepat mundur tanpa melihat kembali ke lava. Raungan datang dari belakang Wang Lin dan panas di daerah itu tiba-tiba meningkat. Saat Wang Lin berlari, terowongan di sekelilingnya memerah. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa semua gunung berapi besar dan kecil memuntahkan asap hitam, terutama salah satu gunung berapi besar. Di sekitarnya, lampu merah yang terlihat oleh mata menyebar. Segala sesuatu yang disentuh oleh lampu merah ini berubah menjadi merah. Wajah Wang Lin gelap saat dia mengikuti terowongan. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat lautan api berkumpul di terowongan di depannya. Api membentuk makhluk dengan mata segitiga dan tanduk tunggal. Itu menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengirimkan Jiream Divinescence-nya. Seseorang hanya bisa melihat sinar petir merah keluar dari mata Wang Lin dan memasuki binatang buas. Api binatang buas itu meredup sesaat, tetapi segera pulih. Ia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan sebelum menyerbu Wang Lin. Wajah Wang Lin semakin gelap. Dia berbalik, tetapi pupilnya tiba-tiba menyusut ketika seekor binatang api lain muncul di belakangnya. Pada saat ini, di dalam terowongan sempit, ada 2 binatang api yang menghalangi kedua sisi. Dia mengepalkan giginya saat dia mengirimkan potongan logam. Logam itu mulai menggali terowongan lain dan Wang Lin dengan cepat mengikuti. Tapi pada saat ini, 2 binatang api tiba-tiba mengeluarkan raungan. Hati Wang Lin tenggelam. Kotoran di sekitar Wang Lin tiba-tiba memerah dan mengeras sampai membentuk sangkar. Wang Lin terperangkap di dalam. Kandang ini menutup di sekelilingnya sampai benar-benar mengelilinginya, akhirnya menjebak Wang Lin di dalam. Pada saat ini, gelombang retakan muncul di tanah. Tanah runtuh ke dalam, membentuk baskom. Sebuah bola tanah hitam terbentuk dengan Wang Lin di dalamnya. Di sekeliling bola tanah ada 8 binatang buas api yang terus-menerus memuntahkan api ke bola tanah untuk membuatnya lebih kecil.
Segera, bola tumbuh semakin kecil, dan binatang buas akhirnya berhenti. Salah satu binatang api mengambil bola tanah dan melompat ke tanah. Binatang api lainnya dengan cepat mengikuti. Mereka segera kembali ke gua tempat mereka berada sebelumnya. Binatang buas itu melemparkan bola tanah ke lava sebelum melompat dengan binatang buas api lainnya. Mereka semua menghilang ke lava. Lava mengeluarkan beberapa gelembung lagi sebelum menjadi tenang. Gunung berapi di sekitarnya berhenti memuntahkan asap hitam dan gelombang panas menghilang. Selain dari cekungan raksasa yang dibentuk oleh binatang api, tidak ada bukti lain tentang apa yang baru saja terjadi yang tersisa. Dan cekungan sangat umum di Houfen. Hampir di sebelah setiap gunung berapi, akan ada cekungan besar dan kecil. Wang Lin memeluk tubuhnya saat dia melawan gelombang suhu tinggi. Saat kotoran mengelilinginya, dia menutupi tubuhnya dengan Jirealm Divinescence-nya. Saat ini, perasaan ilahinya perlahan-lahan melarutkan bola tanah. Dia jelas bisa merasakan bahwa dia gemetar. Dengan gemetar, dia bisa merasakan bahwa dia terlempar ke tanah. Saat ini, perasaan ilahinya telah menembus batasan bola tanah, sehingga ia dapat dengan jelas melihat segalanya di depannya. Di depannya ada genangan lava yang tak berujung. Ada banyak lubang di atasnya. Lava mengalir ke kolam tak berujung ini dari celah. Bola tanah tempat dia terjebak saat ini mengambang di lava. Di sekelilingnya ada 7 atau 8 bola tanah lagi yang melayang-layang. Di atas masing-masing duduk binatang buas. Kemudian dia melihat lava di sekitarnya dan melihat mata segitiga yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu binatang api melompat dari lava dan duduk di atas bola tanah Wang Lin. Binatang api tidak memperhatikan akal ilahi Wang Lin sama sekali. Waktu perlahan berlalu dan lebih banyak binatang api datang dari terowongan di atas. Setiap kelompok membawa bola tanah juga. Pada saat ini, seluruh genangan lava mulai bergetar. Setiap binatang api dengan cepat membuat lubang di mana binatang buas api raksasa muncul. Wang Lin dengan cepat menarik akal ilahi dan mulai mengamati dengan seksama. Binatang api yang normal hanya setinggi 3 kaki, tetapi hanya kepala binatang api besar ini sudah lebih besar dari 10 kaki. Perlahan-lahan, sebagian besar tubuh binatang api besar muncul. Seiring dengan tubuh besar ini, tekanan kuat datang, menyebabkan semua binatang api kecil berhenti bergerak. Hati Wang Lin kaget. Kekuatan binatang api besar ini setidaknya pada tingkat Naschen Soul. Adapun seberapa kuat, Wang Lin tidak dapat menentukan karena dia belum pernah bertemu dengan kultivator formasi jiwa sebelumnya. Binatang api besar ini melihat sekeliling sebelum bergerak ke kiri. Segera, binatang buas besar lainnya keluar. Satu demi satu, mereka muncul sampai ada total 16. 16 binatang api membentuk lingkaran. Setelah lingkaran itu selesai, cincin api tembus muncul di tengah. Cahaya berwarna pelangi terpancar dari sana. Wang Lin dengan hati-hati melihat dan melihat sosok perlahan menjadi solid saat membentuk bola api seukuran kepalan tangannya. Segaris-garis merah berjajar bola api ke cincin api. Saat itu bola api muncul, 16 binatang api besar mengeluarkan raungan. Satu demi satu, tubuh mereka melompat dari kolam lava. Mereka kemudian mulai berlutut di lava. Semua binatang api yang lebih kecil juga melompat keluar dari lava dan berlutut. Wang Lin mengamati ketika dia tiba-tiba merasakan kejutan di otaknya ketika surga menantang manik muncul tanpa dia menghendakinya untuk pertama kalinya. Jika dia tidak segera menghentikannya, maka itu akan menembus tanah. Tepat pada saat ini, seekor binatang buas mengambil bola tanah di bawahnya dan melemparkannya ke bola api. Bola tanah tiba-tiba berhenti di udara dan bola api dengan cepat memasuki bola tanah. Suara menghisap sangat jelas di gua yang sunyi ini. Jeritan dingin datang dari dalam bola tanah. Teriakan itu berlanjut, tetapi menjadi semakin lembut sampai tidak ada suara yang keluar lagi. Segera, sepotong kabut darah datang dari bola tanah dan bola api keluar. Bola tanah jatuh dari udara dan tenggelam ke lava. Hati Wang Lin juga tenggelam. Dia sekarang mengerti bahwa dia bukan satu-satunya orang yang hidup di dalam bola tanah. Bahkan jika dia tidak melindungi dirinya sendiri, bola tanah tidak akan membunuhnya. Paling-paling, dia akan tertidur. Selanjutnya, 4 bola tanah lagi dilemparkan ke bola api. Jeritan terdengar saat bola api memasuki mereka. Jeritan itu berlangsung lebih dari setengah jam. Ketika bola tanah kelima tenggelam ke dalam lava, bola tanah tempat Wang Lin terlempar keluar. Manik-manik yang menantang surga bergetar hebat dan dengan momentum yang belum pernah terlihat sebelumnya, bola itu menembus pegangan Wang Lin. Tepat pada saat ini, bola api memasuki bola tanah tempat Wang Lin berada. Gelombang panas dengan cepat menyebar ke seluruh bola tanah saat bola api dengan mulus masuk ke dalamnya. Namun, pada saat yang sama, surga yang menentang manik-manik keluar, menyebabkan bola api berhenti dan kemudian berbalik tanpa ragu-ragu. Tapi itu masih terlambat. Manik yang menentang surga mengabaikan segala sesuatu yang menghalangi jalannya dan menghantam bola api. Bola api menjerit dan mulai berjuang, tapi sebelum itu bisa bertahan lama, bola itu diserap oleh surga yang menentang manik-manik. Daun yang ada di surga menentang manik menghilang dan digantikan oleh bola api. Segera, lebih banyak bola api muncul di surga menantang manik-manik. Bola api menjadi lebih redup dan redup hingga hilang sepenuhnya.
Pada saat ini, bola api ke-10 muncul di surga yang menantang manik-manik, menyebabkannya mengeluarkan cahaya terang yang bisa terlihat jelas bahkan dari luar bola tanah. Pada saat ini, dengan lenyapnya dari bola api, cincin api mulai redup dan irisan merah yang menghubungkan cincin api ke bola api pecah. Wang Lin menatap dengan heran apa yang telah terjadi. Tidak hanya dia, semua binatang api juga benar-benar terpana. Mereka berdiri tak bergerak di gua, tidak tahu apa yang harus dilakukan sama sekali. Manik-manik yang menentang surga dengan cepat bergerak ke arah Wang Lin dan mundur ke alisnya. Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksa Manik saat ia menggerakkan tubuhnya dan mengaktifkan teknik gaya tarik. Dia membawa bola tanah ke atas dan ke salah satu terowongan. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Baru setelah bola kotoran Wang Lin pergi, para binatang buas menyadari apa yang telah terjadi. 16 binatang api besar mengeluarkan raungan saat mereka merobek terowongan dan mengejar Wang Lin. Di belakangnya, puluhan ribu hewan buas mengeluarkan raungan yang marah dan mengejarnya. Tubuh Wang Lin terjebak di dalam bola tanah saat ia bergerak melalui lava. Harus dikatakan bahwa lava mengalir ke gua. Wang Lin saat ini menentang arus, jadi tidak ada cara baginya untuk bergerak cepat. Tapi binatang buas itu tidak melambat sama sekali karena mereka tumbuh di lava. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah roh api, yang berarti bahwa semakin panas itu, semakin cepat mereka bergerak. Meskipun Wang Lin tidak tahu apa bola api itu, hanya fakta bahwa itu mampu untuk melengkapi elemen api untuk surga yang menantang Manik sudah merupakan kejutan yang cukup besar. Dari rasa hormat yang ditunjukkan binatang buas dan betapa marahnya mereka, bola api itu pasti sangat penting bagi mereka. Kemungkinan bola api adalah raja mereka. Tebakan Wang Lin tidak salah. Binatang buas api lahir dari lahar. Itu bisa digambarkan sebagai roh api dan berperingkat cukup tinggi. Menurut serikat kultivasi, mereka secara universal disebut binatang roh api. Dari saat kelahirannya, ia memiliki kecerdasan. Itu dibudidayakan di lava di bawah Houfen selama bertahun-tahun dan kultivasi sangat kuat. Pada tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu telah berubah 5 kali. Jika itu berubah 9 kali, maka itu dapat berubah dari binatang roh menjadi binatang buas. Tetapi setelah setiap transformasi, ia berada dalam keadaan lemah selama 500 tahun, tidak dapat menggunakan energi spiritual sama sekali. Untuk melindungi dirinya sendiri, setiap kali akan berubah, ia menyebarkan energi spiritualnya untuk mempercepat pertumbuhan generasi berikutnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, saat itu semakin banyak transformasi yang terjadi. Ia mengetahui bahwa ada cara untuk mempersingkat waktu kelemahan, melahap kultivator. Dia tidak perlu melahap banyak, hanya beberapa kultivator sesekali. Jadi ia menggunakan keturunannya untuk menangkap para kultivator yang datang ke gunung berapi dan memberi mereka makan. Untuk mencegah para kultivator merusak roh api, mereka semua akan terperangkap dalam tanah. Akibatnya, roh api dapat dengan santai menikmati makanannya. Tapi sekarang, roh api yang melemah itu sendiri dimangsa, dan saat menghilang, semua binatang api menjadi marah. Dalam hati mereka, roh api bukan hanya raja mereka, itu juga ayah mereka. Ayah mereka terbunuh di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Perlahan-lahan, mereka semakin dekat dan dekat. Salah satu dari 16 binatang buas di depan membuka mulutnya dan memuntahkan api yang hampir putih murni. Di dalam lava ungu, nyala putih itu sangat mencolok mata. Ketika itu mengenai bola tanah Wang Lin, bola tanah segera menyusut satu ukuran. Wang Lin berdarah di mana-mana saat nyala putih menghantam bola tanahnya. Ji-Realm Divinescence-nya hanya bisa berhenti begitu banyak. Dia mengepalkan giginya dan menggunakan lebih banyak energi spiritual untuk melarikan diri. Binatang buas menghancurkan segala yang ada di jalan mereka saat mereka menyerang Wang Lin. Mereka semakin dekat dan semakin dekat sampai 8 tembakan. Binatang buas menyemburkan api putih bersama. Saat nyala menghantam bola tanah, tubuh Wang Lin bergetar dan dia menyerbu keluar dari dalamnya. Tubuhnya dikelilingi oleh indera ilahi saat ia menahan panas yang tak tertahankan dan keluar. Setelah keluar, ia berhenti sejenak ketika potongan logam muncul dari tasnya yang memegang dan terbang ke bawah kakinya. Potongan logam membentuk pelangi dan membawa Wang Lin keluar dari atas. Melihat dari luar, orang bisa melihat sosok yang benar-benar hitam dengan pakaian yang hampir semuanya terbakar keluar dari mulut gunung berapi. Di belakangnya mengikuti 16 binatang api. Mereka mengejarnya sampai ke pintu masuk gunung berapi. Mereka membentaknya dengan frustrasi, tetapi anehnya tidak berani mengikutinya. Baru sekarang Wang Lin menghela napas lega. Dia melihat ke bawah dan kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Dia melihat bahwa di bawah 16 binatang buas itu adalah mata segitiga yang tak terhitung jumlahnya memandang ke atas. Mata mereka hanya memiliki satu poin yang menarik, dan itu adalah dia. Salah satu dari binatang buas itu dapat memblokir Ji-Realm Divinescence-nya. Ini seharusnya tidak mungkin, tetapi jika ini benar, maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa binatang buas api ini tidak memiliki jiwa atau akal ilahi. Wajah Wang Lin suram. Dia melihat binatang buas api yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya dan terbang ke kejauhan tanpa sepatah kata pun. Perlahan-lahan, ia menjadi lebih suram karena di sepanjang jalan, setiap kali ia melihat gunung berapi, ia akan melihat binatang buas api.
Semua binatang buas api ini menunggu di mulut gunung berapi, mulai daripadanya dengan tatapan dingin. Mereka semua tampaknya sedang menunggu perintah, dan begitu perintah itu dikeluarkan, mereka semua akan keluar dari gunung berapi. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat ia menggosok pelipisnya. Dia memutuskan bahwa dia akan mendapatkan peta sesegera mungkin sehingga dia bisa meninggalkan Hou Fen dan tidak pernah kembali. Memikirkan hal itu, dia berhenti bergerak dan menyebarkan indera ilahi. Setelah memeriksa sebentar, dia mengubah arah dan terbang ke utara. Meskipun dia tidak melihat gunung berapi lagi di jalan, dia masih bisa melihat dengan jelas tatapan dingin itu menatapnya. Pada saat ini, semua leluhur Naschen Soul keluar dari sesi kultivasi pintu tertutup mereka. Mereka, yang berdiri di puncak negara kultivasi peringkat 3, dapat dengan jelas merasakan gelombang energi destruktif yang muncul di dalam diri Hou Fen. Ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Ini berarti bahwa gunung berapi di dalam Hou Fen akan meletus. Setiap kali ini terjadi, mereka akan pergi ke gunung berapi yang mereka masing-masing bertanggung jawab untuk menyegelnya agar tidak meletus. Karena jika mereka meletus, maka itu akan menjadi bencana besar bagi Hou Fen. Manusia mungkin bisa lari ke negara lain tanpa perlawanan aku. Bahkan keluarga kerajaan akan meminta para kultivator keluar untuk berbicara untuk mereka. Bagaimanapun, meskipun manusia seperti semut bagi para kultivator, ada peluang lebih tinggi untuk menemukan murid di antara manusia jika mereka lebih dari mereka. Orang fana bisa pergi, tetapi kultivator tidak bisa karena jika sejumlah besar kultivator akan pergi ke negara lain, akan ada perang besar. Di dunia kultivasi, merupakan tabu besar bagi negara kultivasi untuk bermigrasi, karena migrasi sama dengan hilangnya energi spiritual dalam jumlah besar, kekacauan di antara semua sekte, dan perubahan besar dalam kepemilikan batu roh dan harta sihir. Di planet Suzaku, ada sejumlah negara kultivasi. Jika gunung berapi meletus, maka konsekuensinya adalah sejumlah besar energi spiritual elemen api kekerasan yang melarikan diri. Energi spiritual yang kejam ini tidak mungkin untuk dipupuk, jadi untuk waktu yang lama, para kultivator tidak akan dapat bertahan hidup di Hou Fen. Tapi untungnya, hal-hal semacam ini belum terjadi sekalipun. Setiap saat, gunung berapi akan ditutup tanpa masalah nyata. Bahkan jika ada letusan, mereka hanya akan mempengaruhi daerah kecil, bukan seluruh negara. 3 jam kemudian, Wang Lin berhenti di atas jalan utama. Jika wajahnya sudah gelap, maka ketika dia melihat apa yang ada di jalan utama, itu berubah menjadi hijau. Di jalan utama ada puluhan mayat, serta beberapa kuda mati, di tanah di samping gerobak. Sebagian besar mayat adalah laki-laki. Tanpa kecuali, semua wajah mereka menunjukkan wajah yang menderita. Mereka semua masih memegang senjata di tangan mereka. Jelas bahwa mereka masih bertarung ketika mereka mati. Wang Lin berhenti di sebelah gerbong dan melambaikan tangannya. Angin kencang menghantam kereta, menyebabkannya terbang ke udara. Saat mayat jatuh dari dalamnya, kilatan lampu merah keluar dari mayat, mengambil bentuk iblis. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi ekspresi itu segera berubah menjadi ganas ketika dia berteriak, "Kamu datang pada saat yang tepat. Aku akan pergi mencarimu. Jiwa manusia ini terlalu polos. Aku ingin tahu bagaimana selera kamu." Dengan itu, ia melompat ke Wang Lin. Wang Lin ekstra hati-hati. Dia bisa melacak iblis ini karena dia meninggalkan bekas dengan indera ilahi pada semua binatang yang dia makan dengan iblis. Jika dia terus memberi makan seperti itu, maka betapapun kuatnya iblis, dia akan dapat dengan mudah mengendalikannya. Tapi sekarang waktunya singkat, jadi dia hanya bisa mendeteksi mereka jika mereka berada dalam jarak tertentu. Namun, ketika dia mengejar San Youcai dan bertemu dengan binatang buas api, iblis berhasil melarikan diri. Setelah Wang Lin keluar dari gunung berapi, ia menggunakan akal ilahi untuk mengejar iblis. Setelah melahap begitu banyak manusia, iblis telah memulihkan tingkat kultivasinya hingga ke puncak tahap pendirian yayasan dan memasuki tahap formasi intip seudo. Dia percaya bahwa dia sudah lebih kuat dari Wang Lin, jadi dia menyerang. Tatapan Wang Lin menjadi dingin ketika cahaya merah melonjak dari matanya. Iblis tiba-tiba menjerit ketika petir menyambarnya. Dia dengan cepat menghentikan serangannya dan mundur. Bagaimana bisa Wang Lin membiarkannya pergi? Dia mengambil satu langkah ke depan dan meraih udara dengan tangannya. Teknik gaya tarik diaktifkan dan menangkap iblis. Setan memohon belas kasihan, tapi Wang Lin tidak memperhatikan apapun karena indera Ji Realm Divine-nya berulang kali menembus iblis. Kontrolnya sangat baik, dia selalu berhenti tepat sebelum iblis hendak runtuh. Siklus ini berlanjut sampai asap keluar dari tubuh iblis. Teriakannya menjadi semakin lembut sampai mereka berhenti sama sekali. Rasa takut di mata iblis semakin dalam. Setelah kejadian ini, dia benar-benar mulai takut pada Wang Lin dari lubuk hatinya. Mata dingin Wang Lin menunjukkan emosi yang kejam. Dia menatap setan dan berkata, "Jika ini terjadi lagi, kau sudah mati." Iblis gemetar ketakutan ketika dia dengan lemah lembut mengangguk. Wang Lin menampar tasnya. Memegang dan potongan logam muncul. Iblis bahkan tidak membutuhkan perintah Wang Lin, ia memasukkan potongan logam itu sendiri. Sepotong logam menyala merah beberapa kali sebelum kembali ke tas pegang.
Wang Lin memandangi tubuh orang-orang yang dimakan iblis dan direnungkan beberapa saat. Mentalitasnya saat ini adalah siang dan malam dibandingkan dengan bagaimana kembali di Shao. Sebelumnya, sifat sederhana seorang bocah desa masih tertanam dalam kepribadian Wang Lin, tetapi setelah kematian keluarganya, sifat sederhana itu telah menghilang. Dunia kultivasi adalah tempat orang kuat berkuasa. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya dan keluarganya, maka hak apa yang dia miliki untuk menunjukkan belas kasihan? Si Tunan selalu ingin dia berjalan di jalan setan, tetapi Wang Lin selalu menolaknya. Namun, setelah sekarat, dia membuang semua alasan untuk menolaknya. Jadi bagaimana jika aku menjadi setan? Dia tertawa dingin ketika dia melambaikan tangannya dan melompat ke udara. Wang Lin mengitari gunung berapi di daerah Houfen yang sepi. Setelah memilih tempat, ia mendarat dan mengukir gua di gunung dengan potongan logam. Setelah 1 jam, gua itu selesai, dan Wang Lin berjalan ke sana. Dia menggunakan puing-puing untuk meletakkan beberapa formasi kebingungan sebelum menyegel pintu masuk gua. Setelah menyelesaikan semua itu, dia duduk di tanah, mengeluarkan tas-tas memegang yang dia dapatkan dari pria Paruhbaya dan San Youchai, dan mencari melalui mereka untuk sementara waktu. Dia mengeluarkan 3 potong batu giok dari mereka. Dia meletakkan potongan batu giok pertama di dahinya. Setelah melihatnya sebentar, dia meletakkannya di samping. Yang ini mengandung metode kultivasi dari sekte iblis-iblis yang disebut metode kultivasi no restraint. Sekte iblis-iblis adalah salah satu sekte setan di Houfen dan metode kultivasi mereka akan membuat kulit merinding. Metode tanam tanpa penahan ini memiliki 6 level dan fokus pada kekejaman. Instruksi giok adalah, bunuh seseorang, lalu sempurnakan hati mereka. Saat kamu memurnikan hati mereka, gunakan pengalaman ini untuk mengubah hati kamu sendiri menjadi jantung seorang pembunuh dan berjalan di jalan kejam. Benamkan diri kamu di jalur kekejaman untuk membentuk jiwa syura untuk menggantikan Naschen Soul kamu, maka metode kultivasi ini selesai. Ada persyaratan ketat untuk mengolah metode ini di awal dan itu adalah untuk membunuh 1 orang sehari. Dia menduga bahwa pria Paruhbaya itu menanam metode ini dan bahwa batu giok ini berasal dari tasnya. Wang Lin tidak tertarik pada metode kultivasi ini, tetapi tertarik pada beberapa teknik. Meskipun teknik iblis ini kejam, mereka juga sangat praktis. Dia mengambil batu giok kedua. Isinya membuatnya tersenyum. Hanya ada 1 teknik yang dicatat pada batu giok ini. Itu bernama Earth Escape Technique. Teknik Air Escape ini adalah salah satu dari 5 elemen teknik escape. Berbicara tentang teknik melarikan diri 5 elemen, mereka adalah teknik yang sangat terkenal bahkan di dunia kultivasi kuno. Setelah Cultionation Enion muncul, teknik ini menjadi sangat langka. Tapi teknik melarikan diri 5 elemen terlalu terkenal sehingga cabang yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Sebagian besar cabang ini menggunakan nama itu, tetapi mereka benar-benar tidak jauh berbeda dari jenis teknik pelarian lainnya. Giok di tangan Wang Lin juga tidak mengandung teknik melarikan diri 5 elemen yang sebenarnya. Itu sedikit lebih halus daripada imitasi lainnya. Namun, penyempurnaan kecil itu menciptakan dunia yang berbeda. Waktu perlahan berlalu saat ia membenamkan diri dalam mempelajari teknik Earth Escape. Baru pada pagi hari berikutnya Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan pandangan pengertian. Alih-alih berdiri, dia menabrak tanah dengan kedua tangannya. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali 30 kaki jauhnya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Wang Lin ketika dia tidak bisa menahan diri, tubuh Ma Liang ini jauh lebih kuat daripada tubuh aku sebelumnya. Meskipun bukan kelas atas, itu masih kelas menengah, jadi tidak sulit untuk mempelajari teknik melarikan diri bumi ini. Tetapi aku masih perlu berlatih untuk waktu yang lama untuk benar-benar menguasainya. Wang Lin mengeluarkan ember kayu yang diisi dengan cairan roh. Dia minum semuanya, lalu mulai berkultivasi. Setengah jam kemudian, semua kelelahan karena berlatih Earth Escape Technique sudah hilang. Dia dengan santai mengambil batu giok ketiga dan melihat ke dalamnya. Giok ini berisi rekaman aktivitas harian San Youchai. Tampaknya San Youchai memiliki kebiasaan menyimpan catatan harian. Giok ini kira-kira berisi 30 tahun menjadi seorang kultivator. Itu juga berisi informasi tentang hubungannya yang rumit dengan beberapa wanita. Wang Lin melewatkan semua hal ini. Yang menarik baginya adalah ringkasan semua pil yang diambil San Youchai dalam 10 tahun terakhir. Giok itu berisi informasi tentang lebih dari 10 jenis pil, termasuk efeknya pada tubuh, jumlah energi spiritual yang diberikan, dan seberapa cepat mereka akan meningkatkan tingkat kultivasinya. Selain itu berisi informasi tentang 7 atau 8 pil yang benar-benar dia inginkan, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Setelah itu, dia melihat-lihat tas berisi barang-barang lainnya. Selain beberapa botol pil, San Youchai tidak punya harta sihir. Jika itu sebelumnya, Wang Lin akan curiga, tetapi setelah membaca lognya, dia tahu bahwa San Youchai menukar semua yang dia miliki dengan pil untuk meningkatkan level kultivasinya. Pria Paruhbaya berpakaian hitam itu punya satu hal yang menarik perhatian Wang Lin. Itu adalah kertas kuning dengan simbol hitam di atasnya. Simbol itu melepaskan gelombang aura yang kuat. Wang Lin tahu apa kertas kuning ini seperti yang pernah dimilikinya sebelumnya.
Itu dibuat oleh seorang kultivator formasi inti dan berisi salah satu serangan kultivator itu dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak bisa menahan cibiran saat dia memegang kertas kuning. Jika pria parubaya lebih berhati-hati dan mengambil ini, maka dia tidak akan mati. Tapi jelas bahwa ini adalah kartu as pria parubaya di dalam lubang. Dia tidak akan menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Sayangnya, ia bertemu Jireal milik Wang Lin. Menambahkan fakta bahwa dia meremehkan Wang Lin, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil harta ini. Dibandingkan dengan jimat ini, tidak ada hal lain dalam tas pegangan yang layak disebutkan. Setelah dia selesai mengatur rampasannya, dia menunjuk alisnya dan surga menantang manik melayang keluar. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat manik-manik. Manik yang menentang surga sudah kembali dengan memiliki 5 daun di permukaannya. Wang Lin merenung sedikit. Manik yang menentang surga dibutuhkan untuk melengkapi kelima elemen untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Air dan api dikerjakan dan kayu setengah jadi. Dia masih membutuhkan tanah dan logam untuk menyelesaikan semua 5 elemen. Wang Lin tidak sabar untuk melihat kekuatan apa yang akan dimiliki oleh manik-manik surga ini setelah kelima elemen selesai. Melihat itu sekarang, satu-satunya kemampuan yang dimilikinya adalah akses ke ruang lain. Namun, bagaimana harta yang menyebabkan ahli nomor 1 planet Suzaku, si Tunan, kehilangan tubuhnya sesederhana ini? Menatap manik itu, mata Wang Lin bergetar. Dia memasukkannya kembali ke alisnya. Selanjutnya, dia mengguncang tasnya dan memegang giok terbang. Perasaan ilahinya memasuki batu giok. Giok ini berisi teknik pemurnian yang disalin Yang Xiong untuknya dari kuil Dewa Perang. Selama ini, Wang Lin tidak menemukan waktu untuk memeriksa giok. Sekarang dia akhirnya bisa mempelajarinya dengan tenang. Pada saat ini, gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya di Houfen mengeluarkan asap hitam. Asap itu menjadi lebih tebal ketika menyebarkan energi spiritual yang dipenuhi dengan kemarahan di seluruh Houfen. Selain semua ini, para murid dari berbagai sekte memperhatikan binatang buas api di mulut gunung berapi. Mereka semua terkejut dan menggunakan berbagai metode untuk melaporkan informasi kembali ke sekte mereka. 4 sekte utama sangat terbiasa menyegel gunung berapi dan sangat terbiasa dengan binatang buas api. Namun, hanya kultivator di tingkat Naschen Soul yang tahu tentang mereka. Pada saat ini, di aula utama kuil Dewa Perang, ada 4 pria dan 2 wanita duduk di dalam, diam-diam mengerutkan kening. Salah satu lelaki tua di sebelah kiri berbicara dengan suara suram, apa yang orang pikirkan tentang masalah ini? Kakak senior Song, aku hanya melihat binatang buas api ini di beberapa catatan lama. Catatan hanya mengatakan bahwa mereka adalah binatang roh. Uraiannya terlalu dramatis, tapi aku yakin itu tidak boleh diabaikan. Namun, karena mereka adalah makhluk roh, aku percaya mereka bisa dijinakkan. Jika kita berenam bergerak, kita harus baik-baik saja. Aku menolak untuk percaya bahwa 6 kultivator Naschen Soul tidak bisa berurusan dengan binatang buas belaka. Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya. Meskipun wajahnya lembut dan suaranya lembut, mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Wanita cantik yang bertemu Wang Lin dengan kejam berkata, absurd. Guru telah bertemu dengan binatang roh api sekali ketika mereka hanya pada tahap formasi inti. Ini adalah roh api alam, jadi semua teknik berbasis api tidak ada gunanya. Hanya teknik berbasis es yang bisa bertahan sebentar. Bahkan tidak berbicara tentang membunuh atau menjinakkan mereka. Pria parubaya itu tidak merasa malu. Dia memandang wanita itu dengan canggung dan tidak lagi berbicara. Hal ini sangat sederhana. Binatang roh api sudah ada sejak lama, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan gunung berapi. Aku percaya ada beberapa batasan alami yang mencegah mereka pergi. Aku hanya perlu meningkatkan intensitas segel. Daripada membuang-buang waktu di sini untuk berbicara, kita dapat melakukan itu sekarang. Aku akan pergi dulu. Orang yang berbicara melambaikan lengan bajunya, berdiri, dan berjalan keluar. Orang ini tingginya 6 kaki dan dengan dahi yang memanjang 3 inci ke depan. Melihat semua orang terdiam, lelaki tua bernama Song berkata, lupakan. Aku berharap bahwa penampilan binatang api tidak akan menyebabkan anjing laut gagal. Mari kita lakukan apa yang biasanya kita lakukan dan menyegel gunung berapi yang menjadi tanggung jawab kita. Adegan yang sama terjadi di sekte Louhi, sekte setan jahat, dan sekte Korpse. Hasilnya kira-kira sama dan semua kultivator Naschen Soul di Houfen pergi tentang menyegel gunung berapi. Tiba-tiba, seluruh wilayah Houfen bisa melihat berbagai kultivator jiwa-jiwa dari berbagai sekte yang mengambang di sekitar gunung berapi, menyegel mereka. Fluktuasi energi spiritual menjadi lebih ganas dalam beberapa hari terakhir ini juga. Ketika mereka menyegel gunung berapi, semua kultivator Naschen Soul tidak bisa membantu tetapi merasa ada sesuatu yang salah. Setiap gunung berapi memiliki binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hanya menunggu di mulut mereka. Mereka tidak menghentikan penyegelan atau menyerang para peladang, mereka hanya menunggu dengan tatapan dingin. Tindakan mereka memberi perasaan bahwa mereka bahkan tidak keberatan dengan segel itu sama sekali. Perlahan-lahan, hati para kultivator Naschen Soul yang telah bergabung dengan pemeteraian menjadi semakin berat. Bahkan orang-orang yang memiliki pandangan optimis mengubah pikiran mereka. Wang Lin tidak tahu apa-apa tentang ini sementara dia tenggelam dalam mempelajari cara memperbaiki harta sihir.
Dia tahu bahwa binatang buas api akan muncul suatu hari, tapi dia harus menunggu 10 hari sampai Lin Tao membawanya peta. Hanya pada saat itulah dia bisa pergi. Akan terlalu sulit untuk menemukan peta setelah memasuki negara lain. Masih ada 4 hari tersisa sebelum hari Wang Lin seharusnya bertemu Lin Tao. Wang Lin menarik akal ilahi dari batu giok. Meskipun dia lelah, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Teknik pemurnian sangat dalam dan bukan sesuatu yang bisa dikuasainya dalam waktu singkat. Begitu dia menyadarinya, dia memusatkan perhatiannya pada memperbaiki pedang terbang. Setelah menyingkirkan batu giok, dia melambaikan tangannya dan potongan logam segera terbang keluar dari tasnya yang dipegang. Itu melingkari kepalanya sekali sebelum berhenti di depannya. Setelah banyak digunakan baru-baru ini, potongan logam telah menyusut. Tepinya hitam semua, yang disebabkan oleh semua terbang berkecepatan tinggi. Ujung-ujungnya semakin meleleh setiap kali dia terbang. Wang Lin merenung sejenak, lalu menutup tangannya. Ketika dia membukanya, ada garis tipis energi spiritual di antara tangannya. Ini adalah langkah pertama teknik pemurnian kuil perang God. Teknik pemurnian dari kuil Dewa Perang berbeda dari teknik pemurnian tradisional. Bisa dikatakan berjalan di jalurnya sendiri. Itu tidak melibatkan menggunakan api untuk memurnikan, menempatkan formasi, atau mencampur bahan. Alih-alih, itu adalah sistem yang sangat misterius yang seperti Pegasus yang muncul dari udara tipis. Sistem khusus ini membutuhkan 3 langkah, menyesuaikan, memadukan, dan menyelaraskan. Kuil Dewa Perang juga membutuhkan alat yang sangat penting yang disebut tungku reaksi yang disebutkan berkali-kali di batu giok. Efek dari tungku reaksi adalah untuk merangsang berbagai elemen dari setiap bahan. Hanya setelah berhasil membuat tungku reaksi, seseorang dapat dianggap telah mengambil langkah pertama dalam teknik pemurnian ini. Kedua tangan Wang Lin bergerak sangat cepat karena jumlah benang energi spiritual di antara kedua tangannya meningkat. Segera, dia membentuk sesuatu seperti selembar kain yang terbuat dari energi spiritual yang bersinar di antara kedua tangannya. Begitu kain tipis energi spiritual ini dibuat, dia melambaikan tangannya dan melayang ke udara. Mata Wang Lin bersinar saat dia mengingat metode membuat tungku reaksi. Ada satu persyaratan yang sangat sulit dan itu adalah tengkorak binatang buas untuk digunakan sebagai tubuh tungku. Wang Lin tidak tahu bahwa persyaratan ini menyebabkan banyak murid di kuil God War untuk terjebak selamanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menampar tasnya. Mayat ular dengan kepala dan tubuh yang setebal ember kayu kecil melayang keluar. Ular ini berasal dari tas yang dipegangnya dari Su Hao di medan perang asing. Wang Lin tidak yakin di mana dia mendapatkannya dan dia tidak benar-benar peduli. Tetapi sekarang setelah dia perlu membuat tungku reaksi, dia membawanya keluar untuk mencoba. Menurut analisisnya, ular ini dulunya adalah hewan peliharaan dari seorang kultivator yang kuat. Su Hao beruntung dan menemukan tubuhnya saat membersihkan medan perang asing. Dia dengan hati-hati memotong kepala ular dan menyingkirkan semua kulit dan daging. Apa yang muncul di depannya adalah tengkorak oval. Setelah mengeluarkan bagian dalam, tubuh tungku reaksi selesai. Selanjutnya, Wang Lin dengan hati-hati mengendalikan lapisan energi spiritual dan dengan hati-hati meletakkannya di atas tengkorak. Dia hanya mendengar bunyi snap saat retakan muncul di tengkorak. Retakan meningkat sampai tengkorak pecah berkeping-keping. Pada saat ini, lapisan energi spiritual mulai perlahan menghilang sampai benar-benar menghilang. Produksi tungku reaksi gagal. Wang Lin mengeluarkan senyum pahit. Meskipun dia kecewa, dia masih agak siap untuk hasil ini. Giok mengatakan bahwa peluang menciptakan tungku rendah. Dia perlu mendapatkan kontrol yang lebih baik atas untaian energi spiritual, tetapi bagian yang paling penting masih menjadi bahan untuk tubuh tungku. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan tengkorak binatang buas yang memiliki baru saja mati atau tengkorak binatang buas yang kuat. Binatang buas yang sunyi akan lebih baik. Jika binatang itu sudah mati untuk waktu yang lama, kesempatan untuk berhasil sangat lambat. Jika itu bukan makhluk roh, maka tingkat keberhasilan pada dasarnya adalah 0. Kualitas tungku reaksi akan mempengaruhi kemampuan pemurniannya di masa depan. Giok mengulangi ini berkali-kali. Wang Lin merenung sedikit setelah produksi tungku reaksi gagal. Adapun binatang buas, dia hanya memiliki satu ular di tasnya. Sekarang setelah tengkorak ular itu hancur dan tidak ada cara untuk membuat tungku reaksi, Wang Lin hanya bisa mengambil langkah mundur dan mencari cara lain untuk menyaring harta. Dia menunjuk potongan logam dan segera mulai berputar dengan cepat. Segera, tetes logam cair jatuh dari potongan logam saat menyusut. Akhirnya, potongan logam berubah menjadi genangan logam cair. Iblis telah meninggalkan logam dan memandang Wang Lin dengan malu-malu dari samping. Gambar pedang cian kecil terbang keluar dan melayang di sekitar Wang Lin. Dia kemudian mengeluarkan pedang hitam milik saudara magang senior San Youchai. Ini membuatnya mudah bagi Wang Lin. Wang Lin menunjuk pada gambar pedang kecil itu. Itu terbang ke pedang hitam dan perlahan menyatu dengannya. Metode ini adalah jenis pemurnian yang paling langsung dan terburuk. Itu benar-benar bahkan tidak dapat dianggap pemurnian, lebih seperti menemukan tubuh baru untuk pedang terbang kamu, seperti halnya para kultivator memiliki tubuh. Wang Lin mengerutkan kening saat ia menguji pedang terbang. Pedang itu jauh lebih cepat daripada potongan logam, tetapi masih jauh dari apa yang kembali di Sao.
Namun, ini adalah hasil terbaik yang bisa dia dapatkan untuk saat ini. Iblis tidak menunggu perintah Wang Lin dan dengan patuh memasuki pedang terbang. Wang Lin menyingkirkan pedang terbang itu. Dia melakukan beberapa perhitungan untuk mencari tahu waktu sebentar, lalu berhenti untuk berkultivasi. Setelah memulihkan energi spiritualnya, ia mengambil langkah tanpa ragu-ragu dan menghilang. Wang Lin tidak tahu bahwa selama beberapa hari ia berada di pelatihan pintu tertutup, beberapa perubahan yang menghancurkan bumi telah terjadi di Houfen. Sumber perubahan ini adalah gunung berapi yang berasal dari petani yang baru lahir dari jiwa-jiwa. Louhi Sekte ditutup. Salah satu gunung berapi yang disegelnya tiba-tiba meletus, memuntahkan lava ratusan kaki ke udara. Pada saat yang sama, asap hitam dalam jumlah besar memenuhi langit. Ini tidak banyak, tapi apa yang menyebabkan kulit kepala Naschen Sol menjadi mati rasa adalah binatang buas api yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan lava. Di antara binatang buas roh ini, ada satu yang sangat besar. Setelah kultivator Naschen Sol bertarung dengan binatang api raksasa, dia mendapati bahwa dia tidak cocok dan melarikan diri dengan luka-luka. Untungnya, binatang api itu tidak mengejarnya. Ia pergi untuk menghancurkan anjing laut di gunung berapi lainnya sebagai gantinya. Tiba-tiba, banyak gunung berapi di Houfen meletus, mengisi udara dengan energi spiritual yang keras. Jika ada yang mengolah energi spiritual itu sekarang, jika mereka beruntung, mereka hanya akan menjadi gila, tetapi jika tidak, mereka akan membakar diri mereka sampai mati. Saat ini terjadi, seluruh negara Houfen pergi ke kekacauan. Yang pertama terpengaruh adalah manusia karena mereka tidak bisa bertahan melawan binatang buas sama sekali. Semua manusia bergerak ke luar negeri. Kedua adalah berbagai sekte dan keluarga kecil dan menengah. Mereka semua melihat ke arah 4 sekte utama untuk melihat apakah mereka berkelahi atau berlari. Para kultivator Naschen Sol dari 4 sekte bertemu di kuil Dewa Perang. Setelah melaporkan berita tersebut ke negara kultivasi teratas, mereka memberikan perintah untuk bermigrasi. Lagi pula, ada kemungkinan bahwa negara kultivasi peringkat 4 akan muncul kapan saja. Bahkan jika mereka menang, kekalahan mereka akan berat dan mereka cenderung turun kembali ke peringkat 2. Berbatasan dengan Houfen adalah negara Xuanwu. Dibandingkan dengan Houfen, Xuanwu jauh lebih berantakan karena ada lebih banyak sekte di sana. Ketika Wang Lin keluar dari gua, itu sama seperti 4 sekte utama yang bermigrasi. Migrasi sekte terdengar sederhana, tetapi karena hal seperti itu jarang terjadi, itu sama sekali tidak. Karena serangan konstan binatang buas api, sekte harus terus mengirim murid untuk menahan mereka. Akibatnya, begitu 4 sekte utama akhirnya dikelompokkan bersama, menambahkan pada berbagai keluarga lain, mereka membentuk kelompok 20.000 plus kultivator. Pada titik ini, tidak hanya semua binatang api memecah segel di semua gunung berapi, mereka juga membentuk 100.000 pasukan binatang api yang mendekat. Setelah beberapa pertempuran besar, para kultivator keluar dari pengepungan. Mereka meninggalkan kelompok untuk menahan binatang api ketika semua orang mendekat pada Xuanwu. Saat Wang Lin meninggalkan gua, murid-muridnya menyusup ketika dia melihat 7 atau 8 kultivator dilompati oleh binatang buas dan langsung mati. Wang Lin tidak ragu untuk menggunakan Earth Escape Teknik Wei untuk bergerak menuju kuil Dewa Perang. Saat ia bergerak, ia menemukan binatang buas api di mana-mana. Semakin banyak dia bepergian, semakin dia terkejut. Dia dengan cepat mengubah arah. Bertemu Lin Tao bukan tujuannya lagi. Sebagai gantinya, ia pindah ke perbatasan negara itu menggunakan informasi dari ingatan Ma Liang. Dia tidak bisa lagi tinggal di Houfen. Tapi sebelum dia jauh, perasaan ilahi raksasa menyapu dirinya. Perasaan ilahi ini dengan cepat bergerak mundur dan berkonsentrasi padanya. Terkejut, dia mengamati langit. Apa yang dia lihat adalah 16 binatang api raksasa dalam lingkaran dengan cincin api di antaranya. Untaian api dari cincin api terhubung ke kepala binatang buas itu. Perasaan ilahi yang kuat datang dari lingkaran kekuasaan. Ini jelas merupakan teknik khusus yang diciptakan oleh binatang buas. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka gunakan ketika bekerja bersama. Ketika mereka menemukan Wang Lin, semua 16 makhluk buas api menjadi dingin. Mereka semua meraung saat turun dari langit dan menyerang Wang Lin. Wang Lin melesat tanpa sepatah kata pun dan melarikan diri. 16 binatang raksasa semua mengeluarkan raungan marah dan meludahkan api, menyebabkan tanah menjadi merah dan terpisah. Wang Lin sudah melihat ini sebelumnya, jadi bagaimana dia membiarkannya memukulnya 2 kali? Ketika api keluar dari mulut binatang buas, dia keluar dari tanah dan menghilang dalam sinar pelangi. Ke-16 binatang buas itu tidak menyerah. Satu-satunya alasan mereka meninggalkan gunung berapi adalah untuk menemukan dan membunuh kultivator yang membunuh leluhur mereka. Ini adalah satu-satunya pikiran di pikiran mereka saat ini. Pada saat yang sama, karena Wang Lin, binatang buas api ini sekarang membenci semua kultivator. Mereka pada dasarnya ingin membunuh setiap orang yang mereka lihat. Kehilangan mereka juga berat, terutama di bawah harta sihir para kultivator yang kuat. Agar lebih akurat, binatang buas api ini tidak memiliki jiwa, mereka ada secara khusus. Pedang terbang normal tidak dapat merusak tubuh kerasnya. Cara terbaik adalah memukul mereka dengan senjata tumpul yang kuat. Namun, jumlahnya terlalu banyak.
Bahkan sekarang, ada binatang api tak berujung yang keluar dari gunung berapi besar dan kecil di Houfen. Adapun berapa tepatnya ada, tidak ada seorang pun kecuali roh api leluhur, yang diserap oleh surga yang menentang manik-manik, akan tahu. Saat Wang Lin terbang lebih banyak, ia semakin cepat. Binatang buas api ini lebih cepat daripada dia ketika mereka berada di dalam lava, tetapi di sini di tempat terbuka, Wang Lin berhasil menjaga jarak. Namun, Wang Lin tidak merasa sangat baik. Energi spiritual di sekitarnya dipenuhi dengan elemen api. Setiap kali dia menyerap beberapa, dia akan merasakan gelombang rasa sakit. Selain raungan konstan dari 16 binatang api raksasa di belakangnya, ada banyak binatang api yang menghalanginya. Semakin banyak binatang buas api terkumpul di belakangnya, mengejarnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ada begitu banyak binatang api di belakangnya sehingga dia tidak bisa mengatakan berapa banyak yang ada di sana segera. Tidak ada yang diburu. Kembali ketika dia hanya pada tahap ki kondensasi, dia berani menyelinap menyerang Teng Li, yang pada tahap akhir yayasan pembentukan. Pada saat ini, tatapan setan melintas di matanya. Dia mengeluarkan ember berisi cairan roh dan meminumnya saat dia berlari untuk memulihkan energi spiritual yang telah dia konsumsi. Selanjutnya, cahaya hitam keluar dari tasnya untuk dipegang dan menghilang. Itu muncul kembali di hadapan binatang buas dan menusuknya. Suara dua potong logam yang saling memukul terdengar. Luka berdarah muncul di dada binatang itu dan itu mengetuk jauh. Itu mengaum saat bangkit dan terus mengejar. Ekspresi Wang Lin normal, tapi wajahnya gelap. Tidak hanya binatang api kebal terhadap Ji Realm Divinescence, tetapi tubuh mereka juga sekuat ini. Pedang terbang hanya mampu melukai tubuh binatang itu, dan dari penampilannya, itu hanya bisa dianggap luka ringan. Wang Lin tidak mau menyerah. Saat dia terbang, dia terus menyerang binatang api. Menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi, pedang bergerak dengan cara yang sangat aneh sampai menusuk di antara alis binatang buas api. Pedang itu tenggelam dan binatang-binatang api meledak, melepaskan gelombang panas. Rambut Wang Lin segera melengkung ketika aroma rambut yang terbakar mencapai dirinya, tetapi matanya menyala. Meskipun binatang buas api ini tangguh, mereka bukannya tanpa kelemahan. Setelah ini, Wang Lin terus mengendalikan kata terbang untuk menyergap binatang buas api. Satu demi satu, binatang api dipenggal kepalanya. Berdasarkan perhitungannya, binatang api berukuran normal hanya pada tahap ki kondensasi, tetapi karena mereka tidak memiliki jiwa dan tubuh yang tangguh, sulit untuk membunuh mereka. Tapi karena Wang Lin hanya satu orang, dan menambahkan fakta bahwa binatang buas api tidak mengenal rasa takut, mereka terus mengejarnya. Akhirnya, pedang terbang itu terlalu banyak berpindah dan bentuknya mulai berubah. Bagaimanapun, roh pedang itu hanya memiliki tubuh baru. Itu tidak menyatu dengan itu. Ada penyok di atasnya dan beberapa bagiannya benar-benar meleleh. Jika pemilik asli pedang terbang itu dihidupkan kembali, bahkan dia tidak akan bisa mengenalinya lagi. Wang Lin menyadari bahwa ini bukan solusi jangka panjang karena semakin banyak binatang api muncul. Meskipun dia memiliki cairan roh, begitu dia kehabisan dan tidak bisa pulih cukup cepat, dia akan mati. Wang Lin mengepalkan giginya dan mengubah arah. Dia tidak lagi pergi ke Xuanwu, tetapi terbang menuju kuil Dewa Perang. Dia tidak percaya bahwa kuil Dewa Perang akan dimusnahkan oleh binatang buas pertama ini. Jika dia adalah leluhur kuil Dewa Perang, dia pasti akan memutuskan untuk pindah, dan itu akan memakan waktu. Dan bahkan jika mereka akan pindah, itu tidak akan terlalu cepat karena ada terlalu banyak orang-orang. Dia hanya berada di gua selama beberapa hari, bahkan jika binatang buas api telah bergerak pada hari pertama dia pergi ke gua, kuil Dewa Perang masih tidak bisa bergerak secepat ini. Ini hanya tebakan oleh Wang Lin. Apa yang membuatnya mengambil keputusan ini adalah esensi darah jiwa yang memberitahukan lokasi umum yang Xiong dan Lin tahu. Saat Wang Lin mengubah arah, binatang-binatang buas api mendekatinya. Mereka memuntahkan lava padanya, dan berkali-kali, dia hampir tertabrak. Dia mengepalkan giginya saat dia bergerak lebih cepat menuju kuil Dewa Perang. Tidak lama kemudian, Wang Lin merasakan aura yang kuat dari kejauhan. Dia menyebar kesadaran ilahi dan memperhatikan sekelompok puluhan ribu kultivator perlahan mendekat. Adegan puluhan ribu kultivator di pedang mereka mengejutkan Wang Lin sejenak, tapi dia dengan cepat pulih dan dibebankan pada pasukan kultivator. Di antara pasukan kultivator, ada banyak kereta perang yang memancarkan gelombang energi spiritual. Binatang api tiba-tiba berhenti dan 16 binatang api besar memblokir tentara kultivator. Tentara kultivator tidak berhenti. Lebih dari 10.000 pedang terbang menyerang tanpa ragu-ragu di bawah perintah 10 kultivator Naschen Soul. Segera setelah itu, dua kelompok lagi terbang keluar dari tentara dan 2.000 lebih banyak orang bergabung dalam pertempuran. Sebelum Wang Lin bahkan sampai di tentara, dua lampu terbang keluar dan mengelilinginya. Orang di tengah adalah seorang wanita muda yang tampak biasa, tetapi ada niat membunuh yang berat datang dari antara alisnya. Dia melihat binatang buas api di belakangnya dan mengungkapkan ekspresi kebencian. Dia menoleh ke Wang Lin dan bertanya, "Rekan kultivator, murid sekte mana kamu? Cepat, sebutkan namamu." Wang Lin mengungkapkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat menjawab, "Aku adalah murid kuil perang dewa, M. Aliang."
Wanita itu memandang Wang Lin dengan dingin dan berkata, "Qiang Xuan, bawa dia ke kuil Dewa Perang untuk memverifikasi identitasnya. Jika dia bukan murid kuil Perang Dewa, bunuh dia." Seorang pria muda terbang dan mengangguk pada Wang Lin, memberi isyarat kepada Wang Lin untuk mengikutinya. Kemudian dia terbang menuju pasukan. Wang Lin menggenggam tangannya pada wanita muda sebelum mengikuti pria muda itu. Segera, mereka tiba di pusat pasukan kultivator. Semakin dekat dia ke pusat, semakin dia menyadari betapa menakutkannya pasukan kultivator yang cukup besar untuk menutupi langit. Fluktuasi energi spiritual di sini sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun seluruh negara ditutupi oleh asap hitam yang keluar dari gunung berapi, di bawah fluktuasi energi spiritual dari pasukan kultivator, sebuah jalan telah dipotong terbuka di awan besar asap hitam. Di mana-mana mereka, asap hitam terbelah, tidak dapat menghentikan pasukan sama sekali. Apa yang bahkan lebih padat daripada fluktuasi energi spiritual adalah semua pedang Qi. Itu sangat padat sehingga bisa menyebabkan langit berubah warna. Pedang Qi mengungkapkan kekuatannya saat bentrok dengan asap hitam. Terutama sekarang, saat fajar, dan menambahkan pertarungan di depan mereka, itu menciptakan perasaan yang sangat megah. Berbagai pedang terbang dan harta sihir yang bersinar di langit seperti kembang api yang terlalu kacau untuk dilacak. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Wang Lin. Bagaimanapun, adegan ini adalah sesuatu yang hanya muncul dalam pertempuran skala besar. Dibandingkan dengan runtuhnya medan pertempuran asing, ada perasaan ekstra dari semua orang yang bekerja bersama dan kebutuhan untuk keluar dari Houfen. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, itu tercapai karena seluruh negara telah dipaksa untuk bergerak untuk bertahan hidup. Hanya gerombolan binatang api yang bisa bersaing dengannya. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi memasuki trance. Pada saat dia mendapatkan kembali dirinya, dia sudah mencapai ke pusat pasukan dengan pemuda itu. Xuan Qing berteriak, pengintai dari Lou Hisek, King Xuan, telah membawa murid kuil Dewa Perang, Ma Liang. Apakah seseorang dari War God Shine mengkonfirmasi identitasnya? Ekspresi Wang Lin normal. Wanita Naschen Soul itu tidak bertindak melawannya dan suaranya dipenuhi dengan niat untuk membawanya ke pihak mereka. Tetapi bahkan tanpa niat wanita itu, Wang Lin masih akan datang ke sini. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya tempat dia bisa pergi saat dikejar oleh pasukan binatang buas. Tapi Wang Lin adalah orang yang sangat berhati-hati, jadi dia siap untuk melarikan diri saat keadaan tampak buruk. Dengan pertempuran dengan binatang buas di hadapan mereka, tidak akan ada banyak orang yang mau mengejarnya. Adapun para kultivator Naschen Soul, tidak ada dari mereka yang akan mengambil waktu jauh dari mengelola migrasi yang akan datang dan bunuh dia. Kultivator inti formasi adalah kekuatan tempur utama melawan binatang api, sehingga orang-orang terbaik untuk mengirim setelah dia akan menjadi tahap akhir kultivator yayasan pembentukan pada tahap formasi pseudokor. Tapi kultivator yayasan pendirian bukanlah ancaman bagi Wang Lin. Jika ada yang datang, dia akan membunuh 1. Jika 10 datang, ia akan membunuh 10 tanpa rasa takut.